Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Nah, kami kelompok 5 yang pertama itu terdiri dari Siti Muzaro, as Material Preparer. Yang kedua, Angelina Dwi Susanti, SPPT Designer. Yang ketiga, ada Yuhanisa Prasasti, as Video Editor. Dan yang keempat, ada saya sendiri, Alvindi Jessica Tama, sebagai presentator. Kita masuk ya ke definisinya. Nah, definisi bilangan berpangkat eksponen itu apa sih? Nah, itu merupakan perkalian berulang suatu bilangan. Jadi, semisal saya contohkan bilangannya itu 5 ya teman-teman. Nah, bilangan itu dikalikan berulang-ulang. Jadi, misal 5 dikali 5 dikali 5, kayak gitu. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Nah, bilangan 5 ini tadi kan merupakan bilangan yang sama. 5 sama 5 sama 5. Nah, itu bisa kita sederhanakan penulisannya. Itu jadi 5 dipangkatkan 3. Jadi seperti ini. Kita masuk ke bentuk umumnya ya, seperti tadi. Nah, semisal kalau ada bilangan itu A, jadi A kali A kali A, dan sampai bilangan A itu sendiri, nah, itu bisa ditulis sebagai A pangkat N. Jadi bilangan A ini dipangkatkan oleh N. Jadi contohnya itu, semisal ada bilangan 5, itu dipangkatkan N. N-nya berapa ya? Contohnya, N-nya itu bilangan asli. Bilangan asli itu kayak gimana sih, Kak? Bilangan asli itu mulai dari 1, jadi 1, 2, 3, sampai seterusnya. Nah, kita bisa tulis angka 5 ini dipangkatkan misal 4, kayak gitu. Nah, atau bisa ditulis juga kalau ada A pangkat N itu A kali A kali A kali A, sampai jumlah N-nya itu sendiri. Nah, contohnya 5 pangkat 4 ini tadi ya, 5 pangkat 4 ini itu bisa ditulis seperti 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, artinya sama ya. Ini merupakan bentuk umum dari suatu bilangan berpangkat. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis bilangan berpangkat itu sendiri. Nah, ada 3. Yang pertama, itu ada bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif itu contohnya itu A pangkat N. A pangkat N itu kalau misal kita refleksikan ke angka itu jadinya kayak gimana ya? Jadinya kayak gini teman-teman. Jadi misal ada A pangkat N itu bisa kita misalkan A-nya berapa ya? A misalnya 2. Nah, N-nya kita misalkan 3. Jadi itu bisa ditulis seperti 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya sendiri adalah 8. Nah, jadi bilangan berpangkat positif ini, N-nya ini yang di sini dia harus positif. Jadi, lebih dari 0 ya. Nah, yang kedua, ini ada bilangan berpangkat negatif. Berpangkat negatif itu nanti N-nya ini dia kurang dari 0. Kurang dari 0. Kalau ini dia tadi lebih dari 0 ya. Nah, kurang dari 0 jadi bisa kayak min 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya contohkan, itu bilangannya ada 2, min 3. Nah, ini kalau kayak gini cara pengerjaannya gimana ya, Kak? Nah, cara pengerjaannya jadi nanti ada suatu sifat, yaitu apabila ada 2 pangkat min 3, itu nanti menjadi 1/2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini tadi 2 kali 2 kali 2 ya. Jadi, hasilnya itu 1 min 8. Kayak gini, teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada bilangan berpangkat 0. Berpangkat 0 itu semisal A-nya itu kan sembarang bilangan ya. Jadi semisal kita contohkan 2 pangkat 0. Nah, ini hasilnya sama dengan 1 melalui sifat-sifat yang akan kakak jelaskan selanjutnya. Nah, ini berapapun A-nya ini ketika dia dipangkatkan oleh 0, ini sama dengan 0 ya berarti itu akan 1 hasilnya. Jadi misal kalau ada 1000 gimana? Kalau ada 1000 ya tetap. Kalau ada 1000 pangkat 0 itu nanti hasilnya juga 1.
1. Nah, seperti ini ya. Jadi itu tadi jenis-jenis bilangan berpangkat, ada 3. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat ya teman-teman. Nah, ada berapa sih sifat-sifatnya? Nah, yang kami rangkum dalam kelompok 5 ini ada 6 sifat dalam bilangan berpangkat. Nah, yang pertama itu adalah sifat dari perkalian bilangan berpangkat. Jadi semisal ada suatu A berpangkat M dikalikan A berpangkat N, itu hasilnya sama dengan A M plus N. Jadi A-nya ini harus sama. Ketika A-nya sama, pangkatnya yang di atas ini boleh dijumlahkan. Misalnya, ketika ada 5 pangkat 2 dikalikan dengan 5 pangkat 3, itu nanti hasilnya menjadi 5 pangkat 2 plus 3. Itu sama dengan 5 pangkat 5. Yang nggak boleh itu yang gimana? Yang A-nya ini berbeda. Jadi, misal ada A pangkat M dikalikan B pangkat N, itu tuh nggak boleh nanti dijumlahkan. Contohnya kayak gimana? Jadi, misal ada 5 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, ini kan berbeda. Ini 5, ini 3. Meskipun ini sama, tetap nggak boleh. Jadi, ini kerjakan sendiri-sendiri. Jadi seperti ini. 5 kali 5 itu berapa? Kalikan dengan 3 kali 3. Ini. Jadi ini hanya berlaku ketika A-nya ini sama. Terus yang kedua, sifat yang kedua itu ketika ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, A-nya ini harus sama ya. Itu sama dengan A M min N, dengan M-nya ini harus lebih besar daripada N. Nah, jadi semisal contohnya itu ketika ada bilangan 2 pangkat 3 itu dibagi ini sama kayak per ya, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi ada 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 1 misal. Nah, itu berarti bisa ditulis 2 pangkat 3 min 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 berapa? 4. Ini ya teman-teman. Lalu yang ketiga, ini ada ketika ada A itu dipangkatkan M, di dalam kurung dipangkatkan N, maka itu terjadi perkalian di sininya. Jadi A pangkat M kali N. Itu contohnya kayak gimana? Semisal ada bilangannya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikurung, kita pangkatkan berapa ya anaknya teman-teman? Pangkat 4 lah ya. Pangkat 4. Nah, ini kita bisa tulis berarti 3 dikali 4. Berarti 3 dikali 4. Itu sama dengan 2 kali 3 kali 4 berapa? Teman-teman, berarti 12. Kayak gini. Terus yang sifat keempat, ketika ada A pangkat B di dalam kurungkan dipangkatkan N, itu berarti A pangkat M, B pangkat M, dikalikan B pangkat M. Jadi semua yang ada di dalam kurung ini dipangkatkan dengan M. Contohnya ketika ada bilangan, saya akan pakai bilangan yang ada variabelnya ya. Contohnya apa ya? 2x. 2x itu di dalam kurung terus dipangkatkan dengan misal 2. Berarti ini nanti jadinya 2 pangkat 2 itu kan 4. Lalu x pangkat 2. Seperti ini ya. Nah, jadi ketika ada yang di dalam kurung lalu dipangkatkan, maka yang di dalam kurung itu semuanya harus dikalikan dengan pangkat itu sendiri. Seperti yang saya contohkan di sini. Lanjut ke sifat bilangan selanjutnya. Itu yang kelima. Itu ketika ada A per B ya di dalam kurung dan dipangkatkan dengan M, itu sama kayak tadi. Jadi semua yang ada di dalam kurung ini dia dipangkatkan dengan M. Jadinya A pangkat M per B pangkat M. Penyebut ini dia tidak boleh sama dengan 0. Karena kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena jika
ininya 0, maka nanti hasilnya tidak terdefinisi. Ini contohnya tuh seperti ini. Semisal ada setengah ya, dia setengah dipangkatkan oleh A. A ini pangkat. Jadi ini 1 pangkat A per 2 pangkat A. Seperti ini ya. Lalu yang terakhir, sifat terakhir, sifat ke-6. Ini ada F, itu ketika ada A pangkat M, dia diakarkan N, ya nanti menjadi A pangkat M per N. Nah, contohnya kayak apa ya Kak? Contohnya semisal ada 2 pangkat 3, dia diakar. Berarti gimana ini? Berarti A-nya berapa? A-nya 2, M-nya berapa? M-nya 3 ini ya. 3 per. Nah, ini akar. Kalau nggak ada angkanya di sini, berarti otomatis dia akar 2. Jadi 3 per 2. Jadinya hasilnya 2 pangkat 3 per 2. Gitu ya teman-teman. Paham ya? Kita masuk ke bab selanjutnya. Cara penulisannya. Cara penulisan dari bilangan berpangkat itu kayak gimana? Cara penulisan bilangan berpangkat itu, jadi semisal kalau ada min 3 dikalikan min 3 dikalikan min 3 dikalikan min 3. Nah, min 3 ini berapa kali ini? Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti bisa dituliskan seperti ini. Min 3 dipangkatkan dengan 4. Tapi ininya jangan lupa dikurung ya teman-teman. Nah, semisal juga ketika ada A dikalikan banyaknya A ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. A-nya ini bisa ditulis menjadi A pangkat 5 agar memudahkan ketika menghitung. Jadi kita menghitungnya tidak usah panjang sekali. Nah, kita bisa singkat kayak gini. Kita bisa singkat. Semisal kalau ada pangkat A pangkat 100 ya misal. Nah, kita kan nggak mungkin mau menulis A kali A kali A kali A terus sampai 100 kan nggak mungkin. Jadi kita bisa tulis hurufnya menjadi seperti ini agar lebih sederhana dalam penulisan. Selanjutnya adalah ke contoh soal ya. Contoh soal. Kita coba yang nomor 1. Ada soal 12 pangkat 3 dikalikan 12 pangkat 5. Nah, ini jawabannya nomor 1. Ketika tadi kita pakai rumus yang ketika A pangkat M dia dikalikan dengan A pangkat N, itu berarti hasilnya A M plus N. Nah, sama kayak ini. Berarti ketika ada 12 pangkat 3 dikalikan 12 pangkat 5, itu hasilnya 12 dipangkatkan 3 plus 5. Yang perkalian ini dia ditambahkan. Nah, 3 tambah 5 berapa? 8. Jadi hasilnya 12 dipangkatkan 8. Nanti hasilnya dihitung sendiri ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini ada soal 3 per 4 dikurung pangkat 5 dikalikan dengan 3 per 4 pangkat 6. Nah, ini A-nya kan sama 3 per 4. Nah, jadi kita bisa pakai rumus yang sifat tadi. Ketika ada A pangkat M per A pangkat N, lalu dia dikuadratkan, bisa dikuadratkan, jadi itu nanti sifatnya jadi A 2M per A 2N. Ini sifat yang apa ya? Sifatnya pembagian ya. Namun kalau ini kan perkalian, jadi kita bisa pakai yang ini. Jadi ada 3 per 4 pangkat 5 dikalikan dengan 3 per 4 pangkat 6. Itu kan A-nya sama. Jadi kita bisa tulis 3 kali 3 per 4 dipangkatkan 5 plus 6. Nah, 5 plus 6 ini berapa? 11. Jadi kita bisa tulis 3 dikalikan 3 per 4 pangkat 11 ini tadi yang udah dijumlahkan ya. Jadi kita pakai yang sifat seperti yang nomor 1. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini 8 min 3. Ini masuk ke sifat berpangkat negatif tadi ya. Nah,
ketika sifatnya negatif, jadi misal ada A pangkat min 2 itu menjadi 1/A pangkat 2. Jadi ini ya, sifat dari ketika ada bilangan min berpangkat min. Nah, sama kayak ini pengerjaannya kayak gimana, Kak? Jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi misal ada 8 min 3 itu sama dengan 1/8 pangkat 3. Jadi ketika pangkatnya itu diseper, dia menjadi positif. Nah, ini yang ini, terus yang 3 ini yang ini. Lalu yang terakhir, ini tadi ketika ada bilangan A dipangkatkan 0, itu hasilnya mesti 1, berapapun A-nya. Jadi untuk nomor 4 ini 5 pangkat 0 itu hasilnya berarti 1. Seperti ini contoh soalnya ya. Semoga dimengerti ya. Lalu kita masuk ke hal terakhir dalam pembahasan materi kali ini, yaitu latihan. Nah, latihannya ada 3 soal, 1, 2, dan 3. Nah, nanti saya akan membahas yang nomor 1. Nah, nomor 2 dan 3-nya nanti dikerjakan ya sebagai tugas di rumah. Nah, nomor 1 ini kita bahas dulu soalnya. Nomor 1. Bentar ya. Jadi nomor 1 tuh soalnya ada 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat min 2 plus 3 pangkat 6 plus dibagi ini dibagi ya. Ini dibagi ini 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3. Nah, ini kayak gimana ya cara mengerjakannya? Nah, yang pertama kan ini perkalian. Nah, ini perkalian dengan A-nya ini sama. Jadi kita bisa pakai rumus yang tadi, ketika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu nanti hasilnya A pangkat M plus N. Kita bisa pakai di sini ya. Yang ini dulu berarti 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2 itu berarti 2, M-nya berapa? 3 plus min 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 plus min 2 itu 1. 2 pangkat 1 itu hasilnya dirinya sendiri, berarti 2. Nah, terus kita yang ini kita bisa pakai pembagian ya. Jadi misal ada A pangkat M, dia dibagi dengan A pangkat M, itu sama aja kayak A pangkat M dikurang dengan M. Nah, kita pakai sifat yang ini. Nah, berapa? 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 3, itu berarti 3. M-nya berapa? 6 min. N-nya berapa? 3. Nanti hasilnya berarti 3 pangkat 6 kurang 3, 3. 3 pangkat 3 berapa? 3 pangkat 3 itu seperti 3 kali 3 kali 3. Nah, 9. Ini kan 9. 9 kali 3 berapa, teman-teman? 9 kali 3? 27. Ya, jadi hasilnya 27 ya. Nah, ini nanti ketika udah ketemu 2 sama 27, nah ini kita baru mengoperasikan penambahan. Nah, hasilnya ini kan sama ini udah ketemu. Jadi 2 plus 27 itu sama dengan 29. Sampai sini ya. Pembahasan dari latihan nomor 1. Untuk yang latihan nomor 2 dan nomor 3 dicoba di rumah ya. Nanti ketika ada pertanyaan lanjutan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman sudah memperhatikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.